Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Vanessa. Kali ini nih Lea mau bahas kelas menengah di pinggir jurang perlu jaring pengaman. Nah, angka kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia turun. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan di 2019 Indonesia memiliki 53,33 juta penduduk kelas menengah dan di 2024 penduduk kelas menengahnya hanya 47,85 juta. Sayangnya nih ya, angka penduduk kelas menengah yang berkurang itu bukan karena sebagian dari mereka menjadi kaya, tapi karena turun ke kelas rentan miskin. PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan mayoritas kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia diisi Gen Z, Gen Milenial, dan Gen X, yaitu dari jumlahnya 47,85 juta orang, 24,77% merupakan Gen X, 24,6% Milenial, dan 24,12% Gen Z. Padahal nih ya, kelas menengah dan menuju kelas menengah itu menyumbang nilai konsumsi mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Kelas menengah juga memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Lantas apa nih ya yang akan terjadi ke negeri plus 62 ini kalau penyumbang konsumsi terbesar itu berada di ujung jurang kemiskinan? Kita bakal bahas komen netizen plus 62 berikut. Berikut komentar dari @balxs. Kelas menengah berubah atau bergeser menjadi miskin. @rickxx bilang, salahkan aja terus pandeminya. Kita berlanjut ke komentar @jxx. Fakta X memang nyata, saya juga berada di ekonomi kelas menengah. Tapi semakin tahun turun pendapatan, bahkan sudah tidak seimbang pengeluaran dan pemasukan. Komentar dari @adxx. Saya berpenghasilan kurang lebih 15 juta, tapi pengeluaran 16 juta lebih. Tiap bulan minus. Saya masuk kelas apa? Penghasilan ludes buat bayar sekolah, pajak mobil, motor. Belum lagi mobil saya 1500 cc. Tidak disubsidi di BBM. Otomatis tambah puasa jajan lagi. Berikutnya ada komentar dari @yazxx. Kalau pemasukan saya besar, insya Allah saya akan meningkatkan daya beli saya ke penjual-penjual dan toko-toko yang sederhana. Masalahnya pemasukan saya juga nggak besar. Lalu ada komentar dari @inxx. Ditambah semenjak ada pinjol dan judi online makin terasa susahnya. Saya pedagang kuliner dan rata-rata omset kami pedagang kecil anjlok semenjak ada pinjol dan judol di Indonesia. Berikutnya nih ada lagi komentar dari @acxx. Gimana nggak turun? Ini nambah lagi Pertalite mau dihapus, subsidi KRL mau dikurangi. Kelas menengah nambah ratusan ribu per bulan buat ongkos jalan. Udah pusing. Terakhir, ada komentar dari @sulxx. Gak apa-apa banyak yang miskin, yang penting pejabatnya tetap dan makin kaya. Gak usah mikirin kita, Pak, Bu, perkaya aja diri kalian sendiri ya. PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengungkap penurunan kelas menengah di Indonesia. Begini penjelasannya. Mengenai perkembangan kelas menengah di Indonesia. Data ini kami coba sandingkan antara sebelum pandemi COVID-19 dengan setelah pandemi COVID-19. Sebelum COVID-19, memang kelas menengah berjumlah 57 juta orang atau kira-kira sebesar 21,5% dari total penduduk Indonesia. Dan yang kita sebut dengan aspiring middle class atau menuju kelas menengah ini memang relatif banyak sejak dulu. Bahwa memang kami mengidentifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID Pak terhadap ketahanan dari kelas menengah. Di mana di tahun 2021 itu kelas menengah
jumlahnya menjadi 53,83 juta, ya dengan proporsi 19,82%, dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Tetapi sebenarnya Pak, ada bantalan yang kita sebut dengan aspiring middle class yang 137,5 juta ini sebenarnya bisa kemudian di-upgrade mudah untuk di-upgrade menjadi kelas menengah yang proporsinya 49,22% ini. 137,5 juta orang masuk pada aspiring middle class yang bisa segera di-upgrade menjadi kelas menengah. Lebih lanjut, dia mengungkap penyebab penurunan kelas. Dan kata Amalia, mayoritas penduduk kelas menengah di Indonesia lebih dekat ke batas bawah, sehingga masyarakat kelas menengah lebih rentan masuk ke kelas bawah. Bahwa memang kami mengidentifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID, Pak, terhadap ketahanan dari kelas menengah, di mana di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta, ya dengan proporsi 19,82%, dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Tetapi sebenarnya Pak, ada bantalan yang kita sebut dengan aspiring middle class yang 137,5 juta ini sebenarnya bisa kemudian di-upgrade mudah untuk di-upgrade menjadi kelas menengah yang proporsinya 49,22% ini. 137,5 juta orang masuk pada aspiring middle class yang bisa segera di-upgrade menjadi kelas menengah. Kalau kita melihat bagaimana lapangan usaha dan status pekerjaan kelas menengah, memang 57% kelas menengah ini bekerja di sektor jasa, lalu 22,98% kelas menengah bekerja di sektor industri, dan 19,97% kelas menengah bekerja di sektor pertanian. Yang kita lihat di sini adalah adanya kenaikan proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kalau kita lihat bagaimana terjadi shifting prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir, memang ada pergeseran pola pengeluaran kelas menengah. Yang dulu di 10 tahun yang lalu 45,53% pengeluaran kelas menengah ditujukan untuk makanan minuman. Tetapi kemudian saat ini kelas menengah hanya mengeluarkan untuk makanan minuman sebesar 41,67%. Kemudian perumahan yang tadinya lebih dari 32%, sekarang hanya sekitar 28,5%. Tetapi ada tambahan pengeluaran dari kelas menengah seperti untuk barang jasa lainnya, kemudian untuk keperluan pesta naik dari 0,75 sampai 3,18%, juga untuk hiburan yang tadinya tipis sekali ini sudah mulai menebal menjadi 0,38%. Juga untuk pengeluaran lainnya seperti untuk barang jasa lainnya yang juga naik proporsinya. Tetapi secara umum memang prioritas pengeluaran kelas menengah adalah makanan, perumahan, dan barang jasa lainnya. Yang juga ingin kami sampaikan adalah mengenai kerentanan dari kelas menengah. Kalau kita lihat dari modus kelas menengah, dari batas bawah dan batas atas, memang sebagian besar penduduk kelas menengah ini cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah. Sehingga kalau kita hitung modusnya, maka modusnya ada di sekitar Rp2.056.000 per kapita per bulan. Sehingga ada kerentanan kalau nanti terganggu dia masuk kembali kepada aspiring middle class. Menanggapi penduduk menengah yang turun kelas, Presiden Joko Widodo mengatakan permasalahan ini terjadi di hampir semua negara di dunia. Kata dia, penurunan kelas ekonomi penduduk masih jadi masalah global. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama.
Nah, Lea sekarang nih mau ngulik apa sih yang sebenarnya memberatkan kelompok menengah sampai mereka itu di pinggir jurang kemiskinan. Yuk, kita tanya ke Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Mas Faisal, ini BPS menyebut kalau penyebab kelas menengah turun ke kelompok miskin karena salah satunya pandemi COVID-19 yang ternyata dampaknya nih masih belum pulih nih. Nah, kalau menurut Anda apa nih yang jadi faktor yang membebani kelompok kelas menengah ini selain pandemi? Yang jelas kalau dia turun, ini kan BPS itu mengukur tingkat kelas-kelas itu kan berdasarkan spending mereka. Kalau dia turun kelas, berarti kan spendingnya turun dari kategori kelas menengah ke kategori yang lebih ke rentan miskin menurut saya sih dibandingkan aspiring middle class itu agak menyesatkan. Nah, jadi lebih ke rentan miskin. Ini disebabkan pasti kan dari dua sisi kita lihat ya, pendapatan dan juga biaya hidup atau yang direfleksikan dengan inflasi. Nah, dari sisi pendapatan, nah ini ceritanya memang ya yang disampaikan karena faktor COVID ya, kemudian masih scarring efek COVID itu masih ada itu betul ya menurut saya. Ya karena sejak COVID kan memang ada perubahan dari sisi pekerjaan dan juga income daripada masyarakat, terutama yang kalangan menengah ini. Sebagian yang tadinya di sektor formal di PHK ya, kemudian ke sektor informal ya, yang juga punya usaha mungkin tadinya di sektor formal juga mungkin pada saat COVID jadi runtuh, pindah juga ke sektor informal. Nah, ketika COVID sudah lewat, sebagian daripada yang tadi masuk ke informal ada memang yang kembali ke sektor formal, kembali lagi bekerja. Tapi itu tidak banyak ya. Jadi kita bisa melihat misalnya dari proporsi informal ke formalnya yang masih di level hampir 60% ya, tempat 60% terus 59% yang informal itu, yang formalnya di 40-an%. Nah, yang bekerja juga, yang di samping formal informal statusnya, yang bekerja juga yang full time itu menurun proporsinya terhadap total orang yang bekerja. Yang bekerja full time ya, yang meningkat itu proporsi yang bekerja part time dan setengah menganggur. Nah, artinya apa? Bahwa dengan perubahan seperti itu, maka tentu saja akan mempengaruhi tingkat income. Kan upah orang yang bekerja full time beda sama yang setengah menganggur, yang di sektor formal sama informal beda. Nah, sehingga kita bisa melihat ketika cek di upahnya juga, memang upahnya tumbuhnya sangat lambat. Ya, upah real terutama nih. Upah real itu adalah upah nominal yang dikoreksi dengan inflasi. Jadi secara nominal mungkin naik, tapi naiknya tidak seberapa, sehingga ketika dipotong dengan inflasi, jadinya sangat rendah, bahkan sempat turun di 2023 ya. Inflasinya sendiri sebetulnya tidak tinggi-tinggi amat ya, sebetulnya masih kategori rendah. Nah, tapi yang tinggi memang inflasi di pangan ya, volatile food. Dan itu yang paling dirasakan terutama oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, sehingga ketika upah tadi atau income-nya tadi itu stagnan ya atau kenaikannya tipis ya, ketika biaya hidupnya naik ya terutama yang pangan ya, ini otomatis kan jadi daya belinya itu turun, spending mereka juga jadi turun gitu kan. Nah, itu yang kemudian mereka jadi turun kelas. Nah, ditambah lagi setelah COVID itu memang peningkatan dari penciptaan lapangan pekerjaan formal, kemudian juga tingkat profitabilitas daripada pelaku usaha, tingkat income juga bagi para pekerja itu belum pulih ke kondisi sebelum pandemi gitu. Nah, jadi banyak yang tersisa ini masih di kalangan rentan miskin, bahkan sebagian daripada yang di menengah itu jatuh ke yang rentan miskin. Selama ini kebijakan apa aja sih Mas yang memberatkan kelompok menengah dibanding mungkin ya dengan kebijakan yang menguntungkan? Yang jelas kalau kebijakan yang fiskal kan yang sifatnya itu menambah beban dari sisi biaya hidup maupun pendapatan mereka. Ya, jadi biaya hidup itu berarti kaitannya juga selain kaitannya dengan inflasi, kenaikan harga barang-barang juga adalah misalkan penambahan kewajiban iuran, pajak ya. Terutama ini kelas menengah yang dia di atas PTKP berarti ya, di atas batas untuk kena pajak. Kalau yang di bawah PTKP sih nggak masalah. Karena sebagian dari kelas menengah ini kan ada yang di atas PTKP, ada yang di bawah PTKP. Nah, kalau di atas PTKP, mereka ketika income-nya belum pulih setelah kena COVID, ditambah lagi dengan kenaikan barang-barang tadi, inflasi, terutama pangan, ditambah lagi dengan kebijakan yang ketat ya, dari sisi perpajakan, nah itu akan semakin menggerus daya beli daripada kelas menengah ini gitu. Apalagi kalau kemudian mereka juga susah untuk mendapatkan insentif misalkan dalam berusaha gitu ya. Kalau kelas menengah, kelas bawah paling tidak dapat bansos. Nah, kalau kelas menengah kan tidak dapat bansos ya. Nah, tapi paling tidak mestinya mereka dapat insentif
Kalau mereka mau bikin usaha mikro di jualan, dagang, atau bikin sesuatu gitu untuk kemudian dijual gitu, Mbak. Nah, intervensi apa nih Mas yang diperlukan? Kebijakan atau program bantuannya tuh bakal harusnya seperti apa sih? Tidak ada yang instan, ya tetap harus, tapi pernah dilakukan dari kebijakan fiskal, sektorial, dan juga moneter yang bukan di bawah pemerintah tapi di bawah Bank Indonesia. Jadi kebijakan secara umumnya harus ada pelonggaran ya, khususnya untuk ditargetkan pada kelas menengah. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang justru malah menekan daya beli mereka ya, terkait dengan biaya hidup ya, memberikan insentif tadi, menjaga supaya pajak itu ada keringanan untuk kalangan kelas menengah, kemudian juga terutama kelas menengah bawah ya, yang garis PTKP. Kemudian subsidi juga mereka masih dibutuhkan dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi pembatasan subsidi BBM harus dipastikan bahwa mereka termasuk yang bisa memakai BBM bersubsidi gitu ya. Karena kan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini kan sebetulnya untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran, terutama untuk kalangan menengah atas ya. Mereka semestinya tidak dapat subsidi, tapi yang menengah bawah mestinya sudah dapat dong gitu kan. Demikian juga yang lain, BBG, LPG ya, kemudian tarif listrik dan lain-lain ya, itu tetap mereka perlu dibantu dulu dengan subsidi dalam kondisi seperti sekarang. Dan yang terutama adalah kebijakan fiskal dan sektorial yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan harus didorong lebih banyak, yang terutama menyasar pada kalangan menengah bawah, termasuk juga kalangan muda yang tingkat penganggurannya sekarang lagi naik ya. Nah, kalau kita menyasar pada yang muda nih terutama, berarti lapangan pekerjaan dimaksud adalah lapangan pekerjaan formal yang saya katakan tadi pertumbuhannya lambat ya. Penciptaan lapangan pekerjaan formalnya harus lebih masif. Artinya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan termasuk diantaranya investasi itu harus diarahkan memang untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak ya, terutama untuk lapangan kerja formal untuk anak-anak muda. Nah, jadi banyak Mbak sebetulnya bauran kebijakan yang dibutuhkan dan sifatnya lintas sektoral. Nah, dampak besarnya tuh apa nih Mas kalau banyak kelas menengah ini turun ke kelompok miskin? Ya, itu satu, ketimpangan melebar ya. Ketimpangan yang melebar itu tidak baik bagi ekonomi dan juga sosial politik ya. Karena bisa memicu instabilitas sosial politik, bukan hanya ekonomi. Yang kedua, menghalangi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi, yang artinya menghalangi upaya kita untuk menjadi dari negara kelas menengah ke negara maju ya. Yang artinya target kita sekarang mau Indonesia emas, negara maju sebelum 2045 itu jadi susah dicapai gitu ya. Susah sekali dicapai dalam kondisi seperti ini. Jadi artinya kita akan tetap terjebak dalam negara kelas menengah terus gitu. Dan selain dari masyarakat sebagai konsumen, produsen juga sama gitu. Jadi pelaku usaha juga terimbas juga jadinya gitu. Karena kalau demand-nya lemah dari kalangan kelas menengah bawah, ini banyak industri yang bergantung pada konsumen dari kelas menengah, ini akan terkena imbas gitu. Terima kasih Mas Faisal. Iya, sama-sama Mbak. Kalau merujuk pernyataan BPS, kan kalangan penduduk usia produktif mulai dari Gen X, milenial hingga Gen Z itu mendominasi penduduk ekonomi menengah. Nah, apa sih yang mestinya diberikan ke mereka supaya minimal tuh mereka bisa mempertahankan kelas ekonominya atau ya syukur-syukur nih ya dia tuh bisa naik kelas. Yuk kita ngobrol langsung bareng Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Kak Esther, gimana sih Anda melihat penurunan kelas menengah ke rentan miskin? Mengingat nih ya, kata data BPS, kelas menengah ini memang lebih dekat ke miskin nih ketimbang ke kelas yang atas gitu. Betul, betul. Nah, ini kan datanya sudah ada ya Mbak ya. Jadi yang menunjukkan kenapa kelas menengah itu rentan untuk jatuh miskin gitu kan. Intinya kan gitu. Contoh misalnya jumlah deposan yang mempunyai tabungan saldo itu kurang dari 100 juta itu udah berkurang gitu ya. Tahun 2014 itu 3,8 juta. Nah, sekarang 2024 setelah 10 tahun itu jadi 1,8 juta. Ya, jadi itu berkurang ya 2 juta selama 10 tahun. Terus kemudian dari sisi employment ya, lebih banyak masyarakat itu yang bekerja di sektor informal daripada di sektor formal gitu kan. Artinya ada peningkatan ya, kenaikan tenaga kerja di sektor informal. Karena mungkin kemarin ada pandemi ya, terus kemudian mereka juga
nggak recover cepet gitu kan. Nah, terus kemudian masih ada lagi data yang lain, kita lihat bahwa inflasi ya, itu kenaikan inflasi itu kecepatannya tuh melebihi dari kenaikan upah gitu. Contoh misalnya ya, harga beras gitu kan, tadinya cuma 10.000 ya, 11.000. Nah, itu sekarang menjadi 15.000 per kilo ya. Sementara tingkat upah ya, UMR ya, itu naiknya ya segitu-segitu aja gitu. Artinya kenaikan UMR itu tidak diimbangi dengan kecepatan kenaikan inflasi gitu. Itu kan membuat kita pendapatan real kita turun kan. Kalau nominalnya sih tetap, tetapi kan realnya kan turun karena data juga menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan itu lebih besar sekarang. Ya, kemudian penjualan mobil itu turun ya. Nah, itu yang membuat ya kita lihat bahwa ini signal yang buruk ya karena adanya penurunan jumlah kelas menengah. Itu sih, Mbak. Nah, dampaknya pada perekonomian khususnya ke daya beli gimana nih, Mbak? Jadi gini, karena kita itu income realnya itu turun, artinya kita pendapatan misalnya tetap 1 juta ya, tetapi harga barang-barang naik. Nah, sehingga kan kemampuan untuk membeli barang atau daya beli kita kan berkurang. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka konsumsi rumah tangga ini yang menopang pertumbuhan ekonomi itu juga akan berkurang gitu kan. Nah, artinya jika penurunan jumlah kelas menengah ini terus dibiarkan, maka akan berpotensi untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi. Karena kan konsumsi rumah tangganya itu akan menurun karena income realnya tadi turun. Itu sih, Mbak. Nah, katanya kan kelas menengah di Indonesia ini didominasi oleh kalangan penduduk usia produktif, mulai dari Gen X, milenial, hingga Gen Z. Apa sih yang diperlukan kelompok penduduk ini tuh supaya minimal dia tuh bisa mempertahankan kelasnya atau syukur-syukur nih ya bisa naik kelas? Ya, salah satu artikel jurnal itu menunjukkan bahwa adanya penurunan kelas menengah ini karena high tech investment ya. Jadi lebih banyak investasi itu menggunakan high tech atau teknologi tinggi, tidak mempekerjakan banyak tenaga kerja. Nah, yang diharapkan ya paling tidak ya dikasih ruang agar bisa lebih bernafas. Contohnya misalnya, kan kebanyakan dari kelas menengah ini kenapa income-nya turun karena cicilannya banyak gitu kan. Cicilan utangnya banyak, cicilan kreditnya banyak. Nah, selama ini ya net interest margin itu kan selalu besar tuh ya. Katakanlah bunga acuan BI itu 5-6% ya, tingkat suku bunga kredit itu 14 ya, kurang lebih 12 sampai 15% gitu. Itu kan net interest margin-nya kan besar gitu. Kalau itu bisa diturunkan aja kan, itu akan membuat lebih ringan ya beban cicilannya itu sehingga mereka bisa saving gitu. Bisa nabung gitu sih. Nah, hal yang lain ya memang mau tidak mau harus meningkatkan kualitas skillnya mereka. Karena ini kan zaman sudah berubah ke arah digital ekonomi, jadi investasi juga lebih banyak ke high tech. Jadi mau tidak mau yang pemerintah ini harus juga fokus ya untuk upgrade skill untuk bisa menguasai high tech. Jadi kedepannya investasi yang lebih banyak high tech itu bisa mempekerjakan mereka. Itu sih, Mbak. Nah, penurunan kelas ini perlu nggak sih Kak diintervensi atau membutuhkan intervensi dari pemerintah gitu, dan langkah apa yang mestinya diambil? Bisa mengurangi net interest margin ya supaya cicilan mereka itu lebih berkurang gitu. Terus kemudian bisa upgrade skill ya sehingga kemampuan skill keahlian mereka itu bisa diterima di pasar tenaga kerja ya. Atau hal yang lainnya ya menunda untuk
untuk menaikkan tarif PPN gitu di tahun 2025. Karena dengan kenaikan tarif PPN kan berarti kan akan meningkatkan harga produksi ya, harga biaya produksi dan akhirnya akan meningkatkan harga produk gitu. Nah, itu sih ditunda dulu sampai mereka bisa settle gitu sih, Mbak. Yang memberatkan kelompok ekonomi menengah itu ya menurut saya ini mereka income-nya itu tetap ya, tetapi jumlah utang ya, kredit yang harus dibayar itu kan banyak ya, misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kendaraan bermotor kayak gitu. Nah, kalau itu dibantu dengan subsidi bunga saja itu sudah lebih bisa bernapas tuh mereka. Itu sih, Mbak. Atau mungkin dengan program Prabowo ya yang 2 juta itu nanti diberikan skema yang spesial gitu ya. Jadi mereka mampu membeli gitu atau bagaimana gitu. Pokoknya intinya bukan bansos gitu, tetapi lebih ke kebijakan. Toh dengan adanya subsidi bunga kan misalnya Bank Indonesia tinggal saja mengeluarkan kebijakan kasih pengurangan net interest margin harus tidak lebih dari 7% misalnya kayak gitu kan. Itu kan cukup regulasi aja, pemerintah nggak modal apa-apa gitu loh. Terus tarif PPN ditunda selama 1 semester misalnya kayak gitu. Terus itu kan pemerintah nggak mengeluarkan uang gitu, hanya regulasi saja. Nah memang potensi penerimaan pajak dari PPN tentunya tidak jadi naik gitu. Terima kasih Kak Esther. Siap, monggo Mbak. Kota Agrigento di Pulau Sisilia, Italia melarang penjualan souvenir bertema mafia. Langkah ini diambil untuk menghilangkan keterkenalan Sisilia sebagai tempat kelahiran mafia. Agrigento ingin menunjukkan kotanya sebagai kota budaya yang memiliki banyak hal untuk pelancong. Wali kota Agrigento, Francesco Michiche, akan menindak tegas glamorisasi mafia. Francesco menyatakan penjualan souvenir bertema mafia memalukan masyarakat setempat. Francesco juga melarang penjualan barang yang memuji mafia dengan cara dan bentuk apapun. Kepolisian juga dikerahkan untuk mengawasi toko-toko dan memastikan souvenir berbau mafia tidak lagi dijual. Imbas idol K-pop turut jadi korban, sejumlah agensi di Korea Selatan turut memerangi kejahatan pornografi deepfake. Beberapa agensi boy and girl brand Korsel yang mengambil tindakan adalah JYP Entertainment, Woollim Entertainment, dan Adore. JYP tengah mengumpulkan data terkait video dan foto deepfake yang menerpa member Twice. Kedepan, JYP berjanji akan mengambil tindakan hukum karena situasi deepfake yang makin parah. Agensi Woollim Entertainment yang menaungi Kwon Eun-bi juga mengambil langkah serupa dan mengecam penyebaran deepfake. Selain mengambil tindakan hukum, agensi New Jeans Adore menyatakan penyebaran pornografi deepfake idolnya sebagai kejahatan. Royal Mansor Marrakesh berhasil menyabat gelar terbaik hotel dengan pengalaman keramahan terbaik di dunia. Gelar ini diberikan anggota Best Hotel Academy. Menanggapi hal ini, Direktur Pelaksana Royal Mansor Collection, Jean-Claude Mezran, merasa bangga atas penghargaan tersebut. Dia juga memuji tim fantastis di hotelnya yang melayani tamu dengan kehangatan, keramah tamahan, dan layanan tingkat tinggi. Dia mengatakan kalau hotelnya ingin memberikan kenangan terindah dan ajaib bagi tamunya. Royal Mansor Marrakesh dirancang oleh Raja Maroko. Hotel yang diluncurkan sejak 2010 memang memiliki moto memberikan layanan luar biasa dan memperlakukan tamunya bak bangsawan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Semarang. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya dugaan kekerasan seksual di kasus perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro Undip Semarang. Budi menganggap kasus ini sudah keterlaluan karena pelaku tidak hanya melakukan penyerangan fisik dan mental korban, tapi juga melakukan pelecehan seksual. Berdasarkan hasil investigasi Kemenkes, ditemukan di kasus kematian Dr. AR ada dugaan pemerasan senilai 20-40 juta rupiah per bulan pada beberapa korban. Budi mendorong praktek bullying dan kekerasan seksual dihilangkan dari dunia pendidikan, khususnya di dokter spesialis. Dia juga menolak anggapan kalau perundungan bisa menghasilkan tenaga kesehatan atau medis yang tangguh. Selanjutnya kita ke Maluku.
Pemerintah Provinsi Pemprov Maluku menggunakan strategi 4K sebagai upaya pengendalian inflasi di 11 kabupaten kota yang ada di provinsinya. Pejabat Gubernur Maluku Sadalile mengatakan 4K adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 4K ini akan dijalankan dengan melakukan pasar murah. Sadali mengatakan kalau pemerintah akan memastikan pasokan bahan pangan didatangkan dari luar daerah dan tersedia untuk beberapa bulan ke depan. Sadali juga membuat program pasar pengendalian inflasi, Pak Sadali, yang diharapkan memudahkan masyarakat mengakses bahan pokok terjangkau. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS merilis Indeks Harga Konsumen IHK garing inflasi tahunan di Provinsi Maluku pada Agustus 2024 berada pada angka 2,58%. Terakhir, kita ke Riau. Kontingen sepak bola Riau mengakui keunggulan tim sepak bola Papua pada laga perdana penyisihan grup C cabur sepak bola PON 21 Aceh Sumut 2024. Pengakuan ini diberikan setelah tim sepak bola Riau kalah dari Papua dengan skor 0-1. Meskipun kalah, Ketua Asprof PSSI Riau Edward Liansah mengapresiasi kerja keras kontingen Riau. Dia berharap Pramudia Dwi Trenadi dan kawan-kawan tetap semangat dan bangkit menatap 2 laga sisa. Pada pertandingan di Stadion Blang Faseh Sigli 2 September 2024, tim besutan Amrizal sempat memberikan harapan karena mampu menahan imbang tim Papua 0-0 pada babak pertama. Namun, 8 menit menjelang babak kedua atau tepatnya menit ke-82, gawang tim Riau kebobolan. Kedudukan 0-1 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan wasit. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.